Berbagai persiapan jelang kedatangan delegasi Kenya. High level meeting TPID hingga capaian instalasi IKD di Kota Madiun. Wali Kota lepas keberangkatan atlet menuju Porprov 8 Jawa Timur. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ailia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Persiapan jelang kedatangan delegasi dari Kenya terus dimatangkan Pemkot Madiun. Di samping itu, Pemkot bersama DPRD juga telah menyepakati 9 raperda dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2024. Wali Kota Madiun Maidi tampaknya totalitas dalam menyambut delegasi dari Kenya. Rapat koordinasi bersama stakeholder terkait digelar untuk mempersiapkan kunjungan tersebut di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Selasa 5 September 2023. Tak hanya stakeholder di Kota Madiun, namun turut hadir BKKBN Pusat secara virtual. Wali Kota Maidi pun memimpin jalannya rakor tersebut. Rombongan dari Kenya tersebut rencananya akan tiba di tanah air pada 16 September nanti. Rombongan rencananya terdiri dari 12 orang yang akan berada di Kota Madiun selama sepekan. Dalam rombongan tersebut terdapat Duta Besar Kenya untuk Indonesia. Artinya itu merupakan kunjungan penting. Seperti diketahui, negara di kawasan Afrika Timur tersebut ingin belajar banyak tentang pengendalian penduduk melalui KB pasca persalinan. Selain itu juga permasalahan kesehatan ibu hamil dan bayi. Cakupan KB pasca persalinan di Kota Madiun memang cukup bagus. Selain itu, kasus kematian ibu dan anak juga cukup dapat ditekan. Tak heran pemerintah pusat menunjuk Kota Madiun sebagai tujuan kunjungan rombongan Kenya. Wali Kota tak ingin ada yang terlewat, karenanya satu persatu kegiatan yang akan dilakukan dicek benar. Dari hari pertama hingga kepulangan, termasuk terkait menu makanan hingga hiburan yang disuguhkan. Wali Kota beberapa waktu sebelumnya juga meninjau langsung persiapan di lokasi yang akan dikunjungi, di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Madiun, Lapak UMKM Bumi Semendung, dan lainnya. Wali Kota tak hanya mempersiapkan lokasi-lokasi tersebut, tetapi juga pengamanan jalurnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali melakukan goes pagi bersama OPD di lingkup Pemkot Madiun. Tidak sekedar menjaga kebugaran tubuh, hal itu juga dilakukan sebagai salah satu cara memantau perkembangan Kota Madiun. Hal itu seperti tampak pada kegiatan Wali Kota Jumat 8 September. Berangkat dari kediamannya di Jalan Merpati, Kelurahan Nambangan Lor, Wali Kota bersama rombongan menuju 3 lokasi, yakni RSUD Kota Madiun, Puskesmas Sukosari, dan Lapak UMKM Bumi Semendung, Kelurahan Klegen. Di 3 lokasi tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini memantau kesiapan masing-masing, khususnya menjelang kunjungan delegasi Kenya ke Indonesia pertengahan bulan nanti. Dalam persiapan penyambutan, Wali Kota juga terjun langsung untuk mengevaluasi. Mantan Sekda Kota Madiun ini juga memberikan arahan yang dapat mendukung kenyamanan dan kepuasan tamu. Wali Kota pun berharap kegiatan kunjungan delegasi Kenya dapat berjalan lancar serta membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Oleh Saudara Sekretaris DPRD dari 30 orang. Wali Kota Maidi menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Kota Madiun. Rapat paripurna tersebut dengan agenda penetapan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Kota Madiun tahun 2024. Dalam rapat paripurna itu antara Pemkot Madiun dan DPRD menyepakati 9 rancangan peraturan daerah atau Raperda yang ada dalam Propemperda Kota Madiun tahun 2024. 6 usulan berasal dari Pemkot Madiun dan 3 lainnya merupakan usulan inisiatif DPRD. Usulan dari Pemkot setempat diantaranya Raperda tentang kawasan tanpa rokok.
Sementara usulan dari DPRD yakni Raperda Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Raperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah, serta Pengelolaan Sarana Perdagangan. Sebagai bentuk kesepakatan, Wali Kota Maidi bersama dengan pimpinan DPRD menandatangani nota kesepakatan tentang usulan Raperda dalam Propemberda tahun 2024. Dengan kesepakatan ini diharapkan pembangunan untuk Kota Madiun di tahun mendatang dapat berjalan dengan baik. Kota itu semakin majunya cepat, peraturan itu segera menyesuaikan. Artinya jangan sampai aturan itu mengerem. Aturan itu justru jangan mengerem untuk menuju perkembangan, tetapi tidak melanggar. Sehingga kalau itu perlu disempurnakan, segera disempurnakan. Kalau itu perlu dibenahi, segera dibenahi. Itulah kerja Dewan, kerja eksekutif legislatif harus mengikuti aturan. Jadi jangan kemajuan tidak diikuti aturan. Aturannya diamkan aja tetap maju, itu tidak boleh. Jadi maju sesuai dengan di backup aturan. Nah inilah kondisi-kondisi ini antara Dewan itu dengan kita cepat untuk produk hukum. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembahasan dua rancangan peraturan daerah atau Raperda di Kota Madiun akhirnya clear. Raperda tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta Raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha telah disetujui. Keduanya telah disepakati eksekutif legislatif melalui sidang paripurna, Jumat 8 September 2023. Tak heran Raperda siap menjadi perda untuk kemudian dijalankan. Raperda penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian berangkat dari inisiatif eksekutif. Sementara Raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha merupakan inisiatif legislatif. Wali Kota menyebut kedua Raperda tersebut sama-sama penting untuk masyarakat. Seperti diketahui, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sudah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Mereka yang tercover jaminan ini bisa mendapatkan beragam manfaat. Wali Kota menambahkan, hal tersebut bisa menekan angka kemiskinan dan mencegah kemiskinan baru. Saat tulang punggung keluarga meninggal, keluarga yang ditinggalkan berpotensi menjadi kemiskinan baru. Sebab sudah tidak ada pemasukan dari kepala keluarga. Uang dari penjaminan tersebut bisa menjadi modal awal. Hal itu berarti bisa untuk bertahan hidup sementara sambil memikirkan sumber penghasilan baru. Anak-anak tentu tidak perlu putus sekolah karena juga mendapatkan beasiswa. Wali Kota menyebut perubahan Raperda itu untuk semakin menyempurnakan. Seperti diketahui, Raperda sebelumnya hanya mengatur penjaminan bagi pekerja sektor informal. Di antaranya tukang becak, kuli bangunan, dan kemudian diperluas kemudian, penggali makam, dan lainnya. Melalui perubahan Raperda tersebut dimungkinkan untuk memperluas cakupan. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun juga ingin menjangkau ketua RT RW dan juga Linmas. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Istono menyebut, kedua Raperda itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal itu merupakan bentuk empati dari eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti disampaikan, ada banyak manfaat langsung untuk masyarakat akan hadirnya kedua Raperda tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
payu-ayuning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Jadi nomor 1, bergandengan tangan, melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga. Kota Madiun tercinta. Dalam menjaga stabilitas harga pangan, Pemkot Madiun menggelar high level meeting TPID. Di samping itu, sebagai upaya menjaga stunting, Wali Kota mengajak masyarakat untuk gemar makan ikan. Sementara itu, capaian instalasi identitas kependudukan digital di Kota Madiun telah menyentuh angka 10%. Pemerintah Kota Madiun kembali menggelar high level meeting tim pengendali inflasi daerah atau TPID bersama stakeholder terkait. Kegiatan tersebut berlangsung di gedung GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun Selasa 5 September. High level meeting juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Muhammad Khoirul Rafiq, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur, Zulkifli, serta pimpinan BPS Kota Madiun, Pertamina, Bulog, dan seluruh Kepala OPD Pemkot Madiun. Menurut Wali Kota, berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya subsidi transportasi pengangkut bahan kebutuhan pokok, peningkatan program pekarangan pangan lestari P2L, serta subsidi pupuk bagi petani. Dalam kesempatan itu juga dibahas capaian Kota Madiun yang masuk nominasi TPID Kabupaten Kota Berprestasi 2022. Diharapkan kedepannya tidak hanya menjadi nominasi, melainkan dapat membawa pulang piala kemenangan. Untuk itu, Wali Kota menghimbau TPID Kota Madiun agar terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Ya, ini tunggu sehari 2 hari ini. Ini langsung kita operasi semua. Kita operasi semua. Paling tidak dari harga 94, biasanya beli 94, ini kan dijual 99 udah salah, naik 500 per kilo. Untuk sasarannya nanti? Sasaran, tapi itu kita subsidi tidak boleh. Makanya nanti kita lihat, kita junkan dengan petani. Kalau di petani itu agak rendah, ya petani aja lah. Langsung petani, kemas, langsung bagi. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Muhammad Khoirul Rafiq mengapresiasi upaya Pemkot Madiun yang bukan daerah penghasil bahan pangan, namun tetap bisa menjaga kestabilan harga. Apalagi, Kota Madiun selalu menjadi daerah dengan inflasi terendah dari 8 kabupaten kota penghitung inflasi di Jawa Timur. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP menggelar gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemar Ikan 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor DKPP, Jalan Tirtaraya, Rabu 6 September 2023. Wali Kota Madiun Maidi pun hadir bersama Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Kota Madiun, Yunis Tiawati Maidi, Sekda Suko Dwi Handiarto, dan pimpinan OPD di lingkup Pemkot Madiun. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga mengundang sejumlah balita dan anak-anak di Kota Madiun. Hal ini tak lepas dari tujuan penyelenggaraan Gemar Ikan, yakni sebagai upaya pengentasan stunting di wilayah Kota Pendekar. Untuk itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut mengajak orang tua agar lebih banyak menyediakan menu ikan dalam makanan sehari-hari. Ikan sebagai bahan pangan memiliki nilai gizi yang tinggi dan harganya cenderung lebih murah, apalagi ikan lokal seperti nila, lele, dan gurame. Selain itu, ikan juga lebih mudah dikembangbiakan.
Sementara itu dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga menyerahkan sertifikasi halal kepada 9 pengusaha Kota Madiun, khususnya UMKM yang memproduksi kuliner dari olahan ikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Instalasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil Kota Madiun. Hal itu untuk mengejar target yang ditetapkan pemerintah pusat terkait capaian identitas digital. Pemerintah daerah setidaknya diberikan target sebesar 25% dari jumlah penduduk yang sudah berKTP elektronik. Kepala Dinas Dukcapil Kota Madiun Agus Triyono di sela kegiatan perekaman dan instalasi IKD EKTP di SMK Negeri 1 Kota Madiun pada hari Senin 4 September menyampaikan pihaknya juga terus melakukan instalasi IKD dengan beragam cara. Salah satunya dengan cara jemput bola. Agus menyebut capaian instalasi IKD di Kota Madiun memang belum cukup tinggi, yakni baru sekitar 10% saja. Artinya masih ada 15% yang harus dikejar. Selain ke sekolah, pihaknya juga melakukan instalasi ke kantor instansi pemerintah dan lainnya. Jemput bola di pasar, mal, dan di kegiatan keramaian. Agus menambahkan ada banyak kendala yang mengemuka. Di antaranya, supporting gadget yang dimiliki masyarakat. Instalasi IKD memang disyaratkan handphone dengan spesifikasi tertentu. Bukan itu saja, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan teknologi serta minat untuk instalasi IKD karena mereka menganggap masih belum diperlukan. Meskipun demikian, pihaknya terus mensosialisasikan kepada masyarakat termasuk mendekatkan dan memberi kemudahan dalam pelayanan. Di hari ini kita juga melaksanakan instalasi identitas kependudukan digital untuk anak-anak SMA SMK se-Kota Madiun dalam rangka pemenuhan target 25%. Kita di tempat-tempat umum sudah di pasar, kemudian di mal, di tempat-tempat keramaian atau ada kegiatan seperti kemarin karnaval, kita juga diminta datang dan kita akan melaksanakan instalasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi melepas keberangkatan atlet asal Kota Madiun untuk berlaga di Porprov 8 Jawa Timur. Selain itu, Wali Kota turut mengapresiasi konser Play Music Festival di Kota Madiun. Informasi tersebut kami rangkai dengan cerita dari Rahmadian Lestari Arbianita yang adopsi puluhan kucing sakit dan terlantar. Wali Kota Madiun Maidi melepas keberangkatan atlet asal Kota Madiun menuju Porprov 8 Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Stadion Wilis Kota Madiun Jumat 8 September. Total ada 270 orang kontingen Kota Madiun, baik atlet maupun ofisial. Mereka terbagi dalam 30 cabang olahraga yang akan bertanding pada tanggal 9 hingga 16 September 2023. Adapun lokasi penyelenggaraan pertandingan terbagi di 4 daerah, yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Tahun ini, Wali Kota menjanjikan uang pembinaan sebesar 40 juta rupiah bagi atlet yang bisa membawa pulang medali emas. Hal ini pun diharapkan bisa menjadi pemacu semangat para atlet untuk lebih berprestasi. Wali Kota juga menargetkan posisi 10 besar dalam Porprov tahun ini. Karenanya, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menghimbau kepada para atlet untuk bisa mengikuti pertandingan secara sungguh-sungguh serta tetap menjaga sportivitas pertandingan. Artinya 200 sekian. Target dulu urutan 24, kalau bisa urutan 10 lah. Karena apa, sudah saya beri harapan yang dapat 6 saya kasih 40 juta. Mana daerah lain yang hanya 10-20. Emas mahal, kita beli mahal. Sehingga dengan rangsangan ini anak-anak semangatnya semakin tinggi. Maka harapan saya atlet kita akan bisa berprestasi. Hadiah yang sudah kita siapkan itu tidak hanya disiapkan tetapi juga harus diambil. Yang penting itu. Targetnya medali berapa Pak? Targetnya medali kalau bisa ya tambah 1,5 lah, jadi 50. Jadi 50 berarti kan ada kenaikan, ada rangsangan. Jadi insya Allah kita kondisikan, kondisi-kondisi ini sudah kita optimalkan dengan cabur-cabur yang mudah-mudahan nanti di tempat pertandingan arena kita pasang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Konser bertajuk Play Music Festival 2023 di Kota Madiun sukses digelar Kamis 7 September 2023 malam. Konser yang berlangsung di Stadion Wilis tersebut menghadirkan 3 grup band dan musisi tanah air, yakni 420, Viratil, dan juga Tulus. Ribuan penonton yang hadir tampak tertib dari awal hingga akhir. Tak heran Wali Kota Madiun Maidi juga hadir dalam konser tersebut memberikan apresiasinya. Wali Kota menyebut Kota Madiun welcome dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karenanya Wali Kota menyilahkan untuk menggelar konser di Kota Madiun. Seperti diketahui sudah banyak konser tersaji, mulai dari Dewa 19, Denny Caknan, dan lainnya. Kedepan, hiburan di Kota Madiun bakal menyeluruh, tidak hanya konser untuk anak muda, tetapi juga menyentuh yang tua dengan bertemakan religi. Wali Kota menyebut dengan begitu kesejahteraan masyarakat juga bisa terwujud. Kesejahteraan tentu bukan sekedar materi, tetapi juga kebahagiaan dan kepuasan batin. Dengan menghadirkan berbagai hiburan tersebut diharapkan bisa semakin menambah kebahagiaan masyarakat. Selain itu tentu juga menghidupkan perekonomian. Hari ini cukup bagus sekali, jadi memang kota itu perlu hiburan seperti ini. Kota ini harus tidak boleh statis, harus dinamis. Artinya kalau ada konser, bintang tamunya berbeda-beda, berganti-ganti, itu yang memang harus diadakan. Karena menarik masa datang di sini, masanya bisa meramaikan kota, dan masanya itu kesini pasti belanja. Inilah kota kita, kota ekonomi kita akan tumbuh hidup terus. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Suara meongan kucing seolah menjadi ucapan selamat datang di rumah Rahmadian Lestari Arbianita di Jalan Jaya, Kelurahan Klegen, Kota Madiun. Suara itu berasal dari seekor kucing kecil di dalam kandang yang baru saja diselamatkan oleh sang tuan rumah. Di sisi kanan ruang tamu, kandang kucing disusun rapi dan berjajar. Di dalamnya, tampak mamalia berkaki 4 tersebut melakukan aktivitasnya masing-masing. Ada pula yang melongok seolah penasaran dengan tamu yang datang. Ada 7 kucing yang anteng berada dalam kandang di ruang tamu. Namun rupanya itu belum semuanya. Dian, sapaan Rahmadian Lestari Arbianita, membuka salah satu pintu kamar yang berisi belasan kucing. Juga sisanya yang berada di area belakang rumah. Dian pun mulai bercerita awal mula dirinya menjadi penyelamat kucing liar. Itu udah saya balik ke Madiun lagi, itu karena nemenin mama yang sakit. Ya, ada kucing datang sendiri kan, mesak nih gitu. Ya udah dari situ sih awalnya mulai ini kucing lagi gitu kan. Ya itu dari situ sih ininya. Terus kemudian ya setelah mama nggak ada kok jadi kok tambah. Untuk menghindari konflik dengan tetangga, dirinya pun memilih memasukkan kucing ke dalam kandang sehingga tidak berkeliaran di luar rumah. Selama itu pula, Dian meningkatkan pengetahuan terhadap kucing. Ya lebih ke pakan aja, kita pakai pakannya natural. Untuk pakan pabrikan itu untuk kondisi tertentu, seperti kalau sedang sakit, masa penyembuhan, terapi dan diet. Kalau untuk ini ya pakan aja. Kalau untuk memandikan ya paling enggak itu sebulan itu maksimal itu 2 kali, itu paling banyak ya. Pokoknya ya kalau apalagi kalau kucingnya misalnya yang outdoor gitu. Tapi kalau di sini sih ya tidak terlalu ini, kalau kondisi khusus aja dia ya baru saya mandikan gitu. Kalau enggak ya wis udah bisa mandi sendiri kok. Kalau misalnya punya kucing atau punya piaraan apapun itu adalah komitmen seumur hidup. Jadi kalau punya piaraan tolong dikasih makan dengan benar, dirawat dengan baik. Kalau sakit juga diobatin, kalau perlu dibawa ke dokter. Jangan terus kalau lagi bagus disayang-sayang, ini kalau udah jelek, sakit-sakitan dibuang, dikasihkan ke orang. Dibuang pun juga misalnya di sampah, di pasar. Belum tentu orang pasar itu pada senang kucing juga. Kalau di luar itu kalau dibuang itu sama dengan membunuh secara perlahan.
Memiliki hewan peliharaan adalah tanggung jawab dan komitmen seumur hidup. Karenanya, wajib diberikan perawatan yang terbaik, serta tidak meninggalkan atau membuang hewan peliharaannya saat sakit. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Minta tempat ini bengkok untuk ini sudah saya izinkan. Wali Kota Madiun Maidi menghadiri pertemuan warga yang ada di Lapak Gedongan, Kelurahan Manguharjo. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota mengapresiasi giat warga yang kompak. Kekompakan ini menjadi cikal bakal terciptanya kota yang aman, nyaman, dan damai. Apalagi menjelang tahun politik. Wali Kota tidak menginginkan ada riak-riak yang mengganggu kondusivitas Kota Madiun. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga membagikan secara simbolis hadiah lomba-lomba yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Indonesia. Dan sekaligus meresmikan musola yang ada di dalam Lapak Gedongan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bertempat di kawasan Pahlawan Religi Center Kota Madiun. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun resmi memiliki nahkoda baru. Setelah hanya diisi pelaksana tugas sekitar setahun terakhir, kursi Direktur Utama di Bank Daerah Kota Madiun tersebut akhirnya terisi. Pengisian yang berangkat dari serangkaian seleksi tersebut akhirnya memunculkan nama Forest Krisna Triwasisto Adi sebagai Dirut BPR Bank Daerah untuk masa kerja 2023-2028. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung hikmat di kawasan Pahlawan Religi Center atau PRC Kota Madiun, Jumat 1 September 2023 dini hari. Wali Kota Madiun Maidi menyebut banyak tugas dan pekerjaan rumah di BPR Bank Daerah. Apalagi kinerja Bank Daerah sempat terpuruk usai terjadi kekosongan kursi dirut setahun terakhir. Wali Kota tak membantah kinerja Bank Daerah kurang maksimal. Karena itu, Wali Kota menilai Bank Daerah belum bisa berjalan optimal. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berharap pimpinan yang baru tersebut bisa segera memberikan perubahan untuk kebaikan ke depan. Bank berkompetitif, makanya ini direktur baru sudah saya beritahu bagaimana uang yang ada di kas itu harus bisa dinikmati nasabah, tetapi nasabah yang sehat. Artinya sehat itu kalau perusahaan dia utang ya harus bisa mengembalikan, bukan utang tidak bisa mengembalikan, itu malah bikin susah lagi. Ini yang kita lakukan di Bank Daerah Madiun. Sementara itu, Dirut BPR Bank Daerah Kota Madiun, Forest Krisna Triwasisto Adi menyebut akan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Namun masa adaptasi tersebut sepertinya tidak sulit baginya. Sebab Forest sudah cukup memiliki pengalaman di BPR. Setidaknya pria asli Semarang itu sudah berkecimpung di BPR sejak 2005 atau sekitar 18 tahun terakhir. Mulai di Semarang, Pekalongan, dan terakhir di Tegal. Langkah-langkah itu tadi Mas mungkin saya pelajari dulu ya Mas ya. Permasalahannya seperti apa karena saya kan belum pelajari berkas dulu. Permasalahan seperti apa, terus penyelesaiannya udah sejauh mana kan gitu. Nanti kalau memang sudah kita pelajari nanti baru kita akan bikin langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Kira-kira dari sisi mana yang harus kita bidik dulu kan seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kediri menggelar pelatihan foto produk bagi industri kecil menengah atau IKM Kota Madiun. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun, Kamis 7 September 2023. Wali Kota Madiun Maidi pun hadir untuk membuka acara. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memaparkan perkembangan Kota Madiun hingga saat ini. Menurut Wali Kota, pembangunan yang terus berjalan saat ini salah satunya sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan penjualan produk UMKM serta IKM di Kota Madiun.
Hal itu memberikan dampak positif bagi UMKM Kota Madiun. Bahkan saat pandemi, para pelaku UMKM tetap bisa bertahan melalui kebijakan yang diberikan wali kota. Karenanya, kegiatan pelatihan seperti fotografi tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pelaku usaha, sehingga pemasaran produknya bisa semakin optimal. Kegiatan hari ini, UMKM ini tim terpadu masalah penyerapan keuangan, penggunaan keuangan daerah, terus pembinaan UMKM. Ini kebetulan kita didampingi OJK sama narasumber industri kecil menengah itu dipublikasikan mulai dari fotonya untuk di-online-kan keluar. Ini ada binaan-binaan itu, sehingga bagaimana Madiun itu kalau memang ada industri kecil menengah yang hebat, bagus, ini didampingi OJK untuk dipasarkan baik itu di seluruh negara Indonesia maupun di negara luar. Sementara itu, kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala OJK Kediri, Bambang Supriyanto. Selain menyediakan narasumber, OJK Kediri juga memberikan modal bagi pelaku usaha, yakni sebuah mini studio lightbox yang dapat meningkatkan hasil foto produk. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Puluhan pelaku usaha industri kecil menengah atau IKM Kota Madiun mengikuti pelatihan fotografi yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kediri bersama Pemkot Madiun di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Kamis 7 September 2023. Materi pelatihan foto produk diberikan oleh Jimbung Fotografi, yakni fotografer profesional asal Solo, Jawa Tengah yang juga langganan Presiden Joko Widodo dan keluarga. Dalam kegiatan tersebut, setiap peserta mendapatkan mini studio lightbox serta diajari cara menggunakannya. Tak hanya itu, peserta juga dilatih untuk menggunakan angle kamera yang pas untuk pengambilan gambar produk. Yani Suni, pelaku usaha IKM rempah instan dan makaroni menuturkan, kegiatan ini memberikan ilmu fotografi baru bagi pelaku usaha. Dengan materi dari pelatihan tersebut, Yani semakin percaya diri untuk mengambil foto sendiri, meskipun hanya bermodal kamera ponsel. Kalau yang dari fotografernya Mas Gibran itu tadi udah dikasih materi cara memfoto yang benar, terus packaging yang baik untuk menarik konsumen. Terus dari pelajaran tadi mungkin ada ilmu baru nggak Mbak soal foto ini, soal foto produk? Ada, ya kayak tata letaknya produknya itu, terus properti untuk melengkapi fotonya itu biar lebih menarik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Komitmen Pemkot Madiun dalam membentuk generasi emas terus digencarkan. Salah satunya lewat pemilihan Duta Generasi Berencana atau Genre. Ajang tersebut digelar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB setempat di Pahlawan Business Center PBC Jumat 1 September malam. Pada malam grand final tersebut dihadiri oleh Yuni Setiawati Maidi selaku Bunda Genre. Dalam sambutannya, Yuni mengatakan bahwa ajang pemilihan Duta Genre merupakan komitmen Pemkot Madiun dalam mewujudkan sumber daya manusia SDM unggul. Duta Genre 2023 kali ini diikuti puluhan peserta setingkat SMA sederajat. Mereka harus melalui tahapan seleksi sebulan belakangan, mulai tes wawancara, tulis, hingga karantina dan uji modeling. Seluruh tahapan seleksi diampu oleh tim penguji yang ahli dalam bidangnya. Puncaknya, Kesya Ivan dari SMAN 5 Kota Madiun dan Tiara Anggun dari SMAN 2 Kota Madiun didapuk sebagai Duta Genre dalam malam grand final. Penyerahan penghargaan diberikan langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi, didampingi Bunda Genre Yuni Setiawati Maidi. Selain bertugas sebagai Duta Genre, pemenang juga bakal dikirim ke ajang serupa di tingkat Provinsi Jawa Timur mewakili Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Politeknik Perkeretaapian Indonesia PPI Madiun konsisten mencetak lulusan terbaik di bidang perkeretaapian. Jumat 1 September, PPI menggelar upacara wisuda dan sidang senat terbuka untuk Angkatan 7 tahun 2023. Sejumlah 195 taruna dan taruni dilepas untuk terjun ke dunia kerja. Wali Kota Maidi yang hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi para wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan. Menurut orang nomor 1 di Kota Madiun itu, PPI merupakan perguruan tinggi berkelas dan dibuktikan dengan seleksi masuk PPI yang sangat kompetitif. Satu orang harus bersaing dengan ratusan lainnya untuk bisa masuk ke PPI. Pemkot Madiun menurut Wali Kota berkomitmen mendukung PPI dalam mencetak SDM berkualitas. Salah satunya dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana sarpras yang dibutuhkan oleh PPI. Wali Kota berpesan kepada para wisudawan dan wisudawat untuk tidak berpuas diri. Lulus dari perguruan tinggi bukanlah akhir dari proses belajar. Ketika turun di dunia kerja, justru dituntut untuk terus belajar. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas PGRI Madiun Unipma terasa spesial. Bagaimana tidak, di hari kedua PPKMB tersebut hadir Wali Kota Madiun Maidi sebagai pembicara. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menjadi narasumber dengan tema membentuk sikap dan etika kepemimpinan yang visioner. Kegiatan berlangsung di Geraha Cendekia ini pun tersaji menarik Selasa 6 September. Wali Kota menyebut kampus dan kehidupan di dalamnya merupakan aset besar, khususnya para mahasiswa yang merupakan generasi penerus masa depan. Tak heran, Wali Kota memberikan perhatian lebih kepada mahasiswa tersebut. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun memberikan 1.000 bantuan beasiswa mahasiswa atau BBM. Sejak beberapa tahun terakhir, 250 diantaranya direncanakan wisuda tahun ini. Pemkot Madiun kembali membuka 250 kuota BBM baru untuk menggantikan yang telah diwisuda tersebut. Wali Kota berpesan agar mahasiswa-mahasiswi ini untuk serius menjalani perkuliahan. Jangan sampai putus di tengah jalan. Mereka sudah berada di jalan yang tepat, apalagi tantangan ke depan bakal semakin berat. Bekal pendidikan yang tinggi tentu akan sangat membantu ke depannya. Kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Waktu yang sudah berjalan tidak akan melaju mundur. Maka kita ini dikejar waktu, mumpung masih bisa kuliah, bisa di kampus, gunakan kampus ini seoptimal mungkin untuk mengejar ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ilmu pengetahuan menjadi penerangan untuk hidup ke depan. Tanpa ilmu pengetahuan yang banyak, kegelapan yang kita ada. Anak-anak harus menggunakan jangan sampai ada kegelapan ke depan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Giat ngobrol pinter kanti gayeng atau ngopi ireng berlanjut. Kegiatan sampai Kecamatan Kartoharjo, Rabu 6 September 2023. Seperti giat serupa sebelumnya, Wali Kota Madiun Maidi bersama anggota DPRD bertemu masyarakat setempat untuk sosialisasi sekaligus serap aspirasi. Tak hanya itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu. Wali Kota mengatakan pembangunan di Kota Madiun cukup cepat sejauh ini. Hal itu tak terlepas dari peran DPRD yang juga cepat. Wali Kota mengaku DPRD yang saat ini dewan terbaik, sebab tidak banyak bicara tapi banyak bekerja. Karenanya, segala sesuatu di Kota Pendekar selalu tepat waktu. Seperti dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah. Pemerintah Kota Madiun, daerah pertama di Jawa Timur yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tahun ini. Maklum, penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD juga yang pertama. Wali Kota Maidi juga menyampaikan sejumlah hasil dan rencana pembangunan ke depan. Seperti diketahui, ada banyak program pembangunan di Kota Madiun, tidak hanya di tengah kota, tapi juga daerah pinggiran. Wali Kota menyebut pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai proyek pembangunan tersebut juga tuntas tepat waktu. Sementara sejumlah pekerjaan lainnya tengah dalam proses, seperti pengerjaan pondok lansia.
Setidaknya, pemerintah menyiapkan areal 12.000 meter persegi untuk pondok lansia jalan menuju surga tersebut. Pembangunan asrama sedang berjalan. Pondok lansia nantinya terdapat 2 asrama besar. Masing-masing asrama setidaknya memiliki 40 kamar. Anggaran yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah. Anggaran tersebut belum termasuk pembangunan masjid. Di antara 2 asrama tersebut memang bakal dibangun sebuah masjid. Anggaran pembangunan masjid sebesar 3,5 miliar rupiah. Berbagai usulan masyarakat juga mengemuka. Usulan tersebut juga langsung mendapatkan tindak lanjut dari Wali Kota. Diskopo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali menyalurkan bantuan bagi warga yang tertimpa musibah. Kali ini bantuan diserahkan kepada seorang pemilik rumah di Jalan Merpati, Gang Ayam Alas, Kelurahan Ambangan Lor. Bantuan diberikan dalam bentuk renovasi rumah yang sebelumnya ambruk tertimpa pohon tersebut. Dalam memberikan bantuan ini, Pemkot Madiun juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Madiun sebagai penyedia anggaran. Sedangkan proses renovasi akan dikerjakan bersama Tagana Dinsos PPPA, BPBD, dan Dinas Perkim. Sementara itu dalam kegiatan tersebut Wali Kota juga membagikan minyak goreng kepada warga sekitar, bantuan modal usaha bagi warung kecil, serta jajanan dan uang saku untuk anak-anak. Ini ada rumah yang kembruan wit, maka kita lihat, tapi akan kita bangun total bukan miliknya sendiri ya kita selesaikan yang roboh sedikit aja. Ya. Nanti proses bangunnya gimana Pak? Ya proses bangunnya ya kita kerjasama dengan Basnas, Tagana, sehingga nanti yang penting bisa digunakan lagi seperti biasa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan nonton bareng film Tagar dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional itu sebagai upaya untuk penguatan karakter anak-anak juga. Yang diajak ke penonton kebetulan kemarin kita tidak membatasi, semuanya kita beri penawaran mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Yang ikut hampir semua sekitar 983 anak, plus gurunya sekitar 60. Banyak sebenarnya yang bisa dipelajari juga. Yang pertama itu terkait penanaman karakter kepada anak, kemudian juga ada nilai untuk menghormati, dan pada akhirnya semua anak itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Seperti itu yang paling ditekan dalam film ini. Dan yang paling penting itu adalah soal pembulian. Nah, di situ kan diceritakan seorang Tegar itu tokoh atau karakter yang mohon maaf disabilitas seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak nanti memahami, memaknai dari film itu sehingga nanti dalam kehidupan sehari-harinya anak-anak itu tidak melakukan pembulian kepada teman. Ya, kebetulan kemarin kita sudah sepakat dengan seluruh koordinator kelas itu bahwasanya anak-anak di sini tidak hanya nonton, tapi juga memahami dan juga nantinya membuat semacam resume atau rangkuman dari film yang dilihat dan dikumpulkan ke wali kelas. Begitu. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke pasar antik, tonton terus Madiun This Week. Saya Elia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.